Nama saya Mikaela Un. Saya seorang ibu bekerja dan saya sudah bekerja di bidang kesehatan sejak tahun 2015. Mulai dari distribusi dan logistik farmasi, rumah sakit, sampai sekarang di health tech. Di awal tahun 2020, setelah saya menyelesaikan studi S2 di Singapura, saya kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit chain terbesar di Indonesia. Dan tepat di bulan Maret 2020, kasus COVID pertama di Indonesia tercatat di salah satu rumah sakit kami. COVID telah mengubah cara berpikir berbagai pihak yang ada di dalam ekosistem healthcare. Salah satunya tentang perubahan perilaku pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian atau customer purchasing decision. Sebelum COVID, pasien dan pelanggan melakukan sebagian besar pembelian mereka secara offline, misalnya di rumah sakit atau apotek. Pada awal COVID, dari observasi saya, banyak pasien beralih ke saluran digital dan banyak bisnis seperti rumah sakit dan apotek berasumsi bahwa perubahan perilaku ini akan bersifat permanen. Namun, setelah COVID, saya dan rekan-rekan sejawat menyadari bahwa peralihan ke saluran digital ini hanya bersifat sementara. Berdasarkan pengalaman kami saat itu, ternyata pasien dan pelanggan hanya menjadi lebih yakin dan terinformasi soal alternatif dan opsi channel pembelian mereka, yaitu online. Kenyamanan dan juga harga tetap menjadi faktor kunci yang menentukan di mana pelanggan akan membeli produk. Misalnya, setelah menerima resep, pasien rumah sakit akan meninjau obat apa sih yang ingin mereka beli dari apotek rumah sakit, dan apa juga yang akan mereka beli dari apotek di dekat rumahnya. Dan mungkin vitamin apa aja nih yang mereka akan beli dari toko online. Nah, Anda sebagai apoteker, TTK, dan pemilik apotek, apakah Anda mengalami hal yang sama terkait perubahan perilaku pembeli pasca COVID? Tulis komen di bawah ya. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan penting yang saya harap dapat informatif untuk Anda. Yang pertama, bagaimana perilaku pembeli pasca COVID? Apa dampaknya terhadap apotek? Apa pengaruh tren ini sebagai apoteker, TTK, dan pemilik apotek? Pengambilan keputusan bisnis apotek akan banyak dipengaruhi oleh pembeli, maka itu kita akan mulai dari perspektif pembeli. Perhatikan bahwa key purchasing criteria atau kriteria pembelian utama bergantung pada profil, lingkungan, dan kebutuhan pelanggan yang Anda layani. Dan prioritas KPC ini dapat berubah. Mengenal pelanggan Anda. Sebagai pemilik apotek, apoteker, dan TTK, pastikan Anda mengenal pelanggan atau market yang Anda layani. Siapa sih high potential customers Anda? Misalnya, untuk pekerja kerah putih yang ingin membeli multivitamin generik di wilayah Jabodetabek, di mana apotek dan rumah sakit mudah ditemukan, dan pengiriman online terjangkau. Kenyamanan dan lokasi mungkin menjadi faktor pembeda utama. Apotek mana sih yang lokasinya sejalan dengan perjalanan pulang kantor misalnya? Tetapi contoh lain, untuk pasien lanjut usia yang hidup dengan penyakit jantung dan memerlukan pengobatan jantung rutin di Jayapura, jika rumah sakit dan apotek terdekat memiliki sedikit atau tidak ada stok obat jantung merek tertentu, maka kriteria pembelian pertama pasien ini adalah ketersediaan obat. Di manakah saya bisa membeli obat ini? Faktor harga. Socioeconomic status atau SES pelanggan Anda sangat penting untuk diketahui dalam menentukan keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. Secara umum, pelanggan dengan middle to upper SES tidak akan terlalu sensitif dengan harga. Sementara pembeli dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah akan sensitif dengan harga dan cenderung memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Faktor harga ini juga dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu urgensi kebutuhan dan seberapa rutin pembelian tersebut dilakukan. Contohnya, untuk penyakit kronis dengan kebutuhan pembelian yang lebih rutin. Sering sekali, KPC juga dipengaruhi oleh urgensi pembelian, seperti kebutuhan pembelian produk secara darurat. Seperti anak yang tiba-tiba demam, maka orang tua akan memprioritaskan seberapa cepat produk didapatkan dibandingkan menimbang-nimbang harga produk untuk melakukan keputusan pembelian. Faktor kenyamanan.
Saya juga ingin menekankan bahwa kenyamanan dan merek adalah KPC untuk pelanggan yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Untuk pasien dan keluarga berpenghasilan rendah, harga dan urgensi tetap menjadi faktor pembelian utama. Yang dimaksud dengan kenyamanan adalah jarak antara apotek dengan tempat tinggal pembeli. Faktor jenis obat. Semua berangkat dari kebutuhan pasien. Pasien rumah sakit contohnya cenderung akan mencari obat etikal. Sedangkan pelanggan apotek lebih mencari obat OTC dan obat rutin seperti obat diabetes dan darah tinggi. Berdasarkan observasi, saya menyimpulkan 3 hal terkait kriteria pembelian utama pasca COVID. Kedekatan apotek masih merupakan keputusan pembelian yang paling kritis. Konsumen sama sekali tidak lengket dengan merek tertentu. Konsumen tetap sangat sensitif terhadap harga apabila kebutuhan pembelian tidak bersifat darurat. Perilaku pembeli yang berubah pasca COVID. Yang pertama, pelanggan lebih paham teknologi. Kedua, pelanggan memiliki akses ke pengetahuan produk yang lebih baik. Dan ketiga, pelanggan memiliki akses ke transparansi harga yang lebih baik. Sekarang kita beralih ke apotek. Karena konsumen akhir sekarang lebih paham teknologi dan lebih banyak informasi juga tentang produk dan harga, saya melihat bahwa apotek sekarang berupaya untuk tetap terlibat dengan pelanggan mereka melalui saluran online pilihan pelanggan. Harapannya agar tetap visible saat pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. Peran apotek digital atau e-farmasi. Lebih banyak transparansi harga. Lebih mudah untuk membandingkan harga ketika produk yang dipermasalahkan bukan pembelian mendesak atau darurat. Untuk produk yang dibeli secara rutin, pelanggan biasanya menjadi lebih sensitif terhadap harga dan juga lebih tahu tentang di mana mereka bisa mendapatkan harga terbaik untuk produk tertentu. Misalnya, pasien penyakit kronis biasanya akan pergi ke rumah sakit atau dokter untuk mendapatkan obat resep mereka, dan kemudian memilih untuk membeli sebagian atau seluruh obat mereka di tempat lain untuk mendapatkannya dengan harga yang lebih terjangkau. 360 Touchpoint Marketing Strategy untuk pemilik apotek. Hal lainnya adalah bagaimana menjadi dekat dengan pelanggan atau dekat dengan rumah sakit yang dibutuhkan tetap menjadi penting. Penting untuk pemilik apotek offline menentukan strategi marketing agar reach apotek lebih luas lagi, dengan cara mengenali latar belakang pelanggan mereka masing-masing. Pelajari pelanggan Anda. Di mana sih mereka menghabiskan waktu mereka? Online atau offline? Media sosial apa yang sering pelanggan gunakan? Hal ini dapat membantu Anda dalam menentukan target ads baik secara online ataupun offline sesuai dengan pelanggan Anda. Misalnya, apotek Anda dekat dengan sekolah ataupun komunitas parenting di sekitar apotek. Maka Anda bisa melakukan kerjasama dengan komunitas tersebut untuk taktik marketing apotek Anda. Increase your product knowledge untuk apoteker dan TTK. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pasca COVID, pelanggan sudah semakin terbuka wawasannya terhadap pengetahuan soal produk. Maka Anda sebagai apoteker dan TTK juga disarankan untuk semakin meningkatkan pengetahuan seputar produk yang dijual di apotek. Berdasarkan pengalaman saya, ada 2 jenis pelanggan dalam pengambilan keputusan pembelian produk, yaitu pelanggan yang sudah memiliki preferensi brand tertentu dan pelanggan yang meminta rekomendasi brand. Peran apoteker dan TTK adalah untuk mengedukasi pelanggan terkait alternatif brand dengan bahan serupa berdasarkan kebutuhan pelanggan, ataupun edukasi seputar produk yang dibutuhkan sesuai dengan keluhan ataupun kondisi pelanggan. Adapun beberapa karakteristik pelanggan berdasarkan tipe obat sebagai berikut. Ethical. Pasien rumah sakit biasanya akan mengikuti arahan dokter dengan preferensi dokter masing-masing. Jadi pelanggan yang sudah konsultasi dengan membawa resep dari dokter biasanya sulit sekali untuk terjadi brand switching, kecuali produk tidak tersedia. Maka biasanya dokter akan memberikan rekomendasi alternatif sesuai kondisi pasien. Over the counter atau OTC. Pelanggan sudah lebih teredukasi dengan brand tergantung pada brand awareness mereka. Saat ini sudah banyak platform online untuk pelanggan melakukan riset pribadi terkait review produk yang ingin mereka beli.
Pada situasi ini, apoteker dan TTK bisa mendapatkan pertanyaan seputar brand dan pelanggan cenderung akan melakukan evaluasi melalui riset pribadi. Kesimpulannya untuk apoteker, TTK, dan pemilik apotek. Pertama, kenali kebutuhan pelangganmu. Kedua, pelajari taktik dan strategi marketing sesuai dengan perilaku pelangganmu. Ketiga, terus tingkatkan pengetahuan produk yang dijual di apotek. Itu tadi materi tentang perubahan perilaku pelanggan pasca COVID terhadap kebutuhan produk kesehatan yang harapannya bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan apoteker dan pemilik apotek. Nah, apa hal yang dapat Anda pelajari dari informasi hari ini? Tulis komen di bawah. Jangan lupa saksikan materi seputar soft skill bisnis farmasi lainnya di seri Sanofi Pharma Academy selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat.